Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menjanjikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Hadirnya Si Buah Hati. Malam ini kembali kami mengundang sahabat Kapas untuk boleh bergabung bersama kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung melalui sambungan video Google Meet ketika kami akan membuka diskusi interaktif di segmen terakhir dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. 9 bulan telah dilewati, penantian pun terjawab dengan hadirnya si buah hati. Akankah ini menenteramkan jiwa atau justru menambah masalah bagi suami dan istri? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta Edward Taliwongso MAR dan Ibu Delisa Taliwongso Legi MAED. Pendeta Edward Taliwongso menyelesaikan pendidikan S1 kependetaan di Universitas Kelabat pada tahun 2004, serta memperoleh gelar Master of Art in Religion dari IAS Filipina pada tahun 2018. Memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan sebagai pendeta jemaat, Pendeta Edward Taliwongso saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Perorangan dan Sekolah Sabat, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Delisa Taliwongso Legi, SPD MAED, saat ini adalah seorang ASN yang bertugas sebagai Kepala Seksi SMA atau PKLK, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Wilayah Minahasa Utara Bitung. Kepada keluarga ini Allah mempercayakan 3 orang anak, Alisa, Wayne, dan Emanuela. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat berdedikasi dalam pelayanan, juga keluarga yang rendah hati. Baik, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat malam, Shalom Pendeta Taliwongso dan Ibu. Pendeta dan Ibu. Selamat malam, Shalom. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, sehat ya? Luar biasa. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini setelah minggu yang lalu juga menjadi narasumber kita di program Kapas, dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Baik, Pendeta Taliwongso dan Ibu, mari kita berdoa untuk memulaikan diskusi kita. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh tergabung kembali dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga dari Cornelius Media. Kami memohon tuntunan Tuhan menjadi bagian dari program diskusi pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian informasi rohani yang akan dibagikan oleh narasumber kami ya Tuhan, boleh bermanfaat membekali keluarga-keluarga Kristen, untuk mereka boleh merasakan kebahagiaan di dunia ini, dan juga bersiap ke sorga. Urapi keluarga Pendeta Taliwongso Legi, agar mereka ya Tuhan boleh menjadi narasumber yang menginspirasi pada malam hari ini. Ya. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pendeta dan Ibu, kalau pada episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana peran seorang ibu yang sangat penting ketika sedang mengandung. Betul. Nah, pada malam hari ini topik kita adalah hadirnya si buah hati. Pertanyaan pertama pada malam hari ini, apakah kehadiran bayi ini bisa membuat hubungan suami istri tambah harmonis? Nah, silakan. Silakan. Ya, jadi memang teristimewa pada tahun pertama sesudah kelahiran bayi, maka ini akan menumbuhkan rasa apresiasi penghargaan kepada pasangan. Ya.
Dan pasti ada tantangan-tantangan. Tetapi kalau seandainya itu bisa diatasi, maka hasilnya ke depan kehadiran seorang bayi, anak di tengah-tengah keluarga itu akan semakin menambah kedekatan secara emosional, lalu kemudian akan membuat ikatan keluarga itu akan semakin kuat. Tapi tentu saja yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana caranya kita akan mengatasi, karena pasti ada, di mana ada perubahan, pasti ada stres, pasti ada tekanan di sana. Nah mungkin itu yang perlu kita ketahui pertama, bahwa ini akan menumbuhkan rasa hormat, rasa apresiasi kepada pasangan kita. Teristimewa di tahun pertama. Tahun pertama itu sangat penting, itu sangat krusial. Kalau bisa dilewati dengan baik, maka kedepannya pasti akan baik. Baik. Ibu setuju? Setuju sekali. Dan mungkin yang boleh saya tambahkan adalah saat si buah hati lahir, maka itu akan menjadi tali pengikat antara suami dan istri. Baik. Karena dengan hadirnya seorang bayi, maka mereka pasti akan saling memperhatikan, baik suami kepada istri, istri kepada suami, dan bahkan mereka akan mencurahkan perhatian mereka bagi si bayi. Baik. Dan selain itu juga akan menjadi suatu simbol yang menghubungkan antara masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik. Karena dengan begitu itu akan menjadi suatu pertanda bahwa mereka sudah terikat sekarang dan sampai di waktu yang akan datang, mungkin sampai maut memisahkan mereka. Dan selain itu hadirnya seorang bayi itu merupakan itu akan menjadi tujuan kehidupan bagi pasangan suami istri. Mungkin. Jadi ada ini ya, optimisme untuk mencapai kebahagiaan bersama dengan keluarga yang seutuhnya ya. Iya. Baik, terima kasih. Sudah jelas sekali ya, Pendeta, bahwa akan menambah keharmonisan. Ya. Nah, namun di satu survei yang saya pernah ketahui mengatakan bahwa 1/5 dari pasangan suami istri yang baru saja memiliki buah hati, hadirnya bayi itu justru membuat hubungan suami istri berakhir dalam perceraian. Ya. Kira-kira mengapa ini terjadi, Pendeta? Silakan. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa 1 tahun pertama itu sangat krusial. Ya. Apalagi anak yang pertama. Nah, terjadi perubahan-perubahan dan ada salah satu pasangan yang mungkin agak merasa tersisih. Oleh karena dahulunya hanya 2 orang, sekarang dahulunya kita saling memperhatikan. Kita adalah fokus pasangan. Tetapi sekarang kehadiran sebuah hati membuat fokus itu sekarang dipindahkan kepada anak yang baru dilahirkan. Dan secara emosional, maka ada yang akan merasa saya sepertinya bukan lagi menjadi yang nomor 1 di dalam rumah tangga. Saya bukan yang menerima perhatian yang utama di dalam rumah tangga. Nah, itulah tantangan-tantangan yang bisa dihadapi. Belum lagi dari sisi fisik ya, yang perubahan secara dramatis bisa terjadi. Contoh, ada survei yang mengatakan bahwa seorang ibu yang merawat bayinya untuk 2 tahun pertama itu sebenarnya dia kehilangan kurang lebih hampir 3 bulan masa atau waktu tidur. Jadi kalau kita akumulasikan sleepless night, malam-malam ketika dia harus terjaga, lalu kemudian menyusui bayinya atau mengganti popok, kalau diakumulasi itu sekitar 3 bulan. Baik. Dan kita bisa bayangkan kehilangan waktu tidur selama 3 bulan, ini punya dampak yang sangat luar biasa kepada fisik dan mental. Nah, itulah mungkin penyebab mengapa banyak rumah tangga yang tidak berhasil, tidak survive di tahun pertama ini. Belum lagi di masalah seksual, tentu saja kita akan nanti lihat sebentar bahwa memang harus diakui perubahan hormon itu, lalu kemudian ada masalah-masalah psikologi yang menyebabkan sampai tidak seperti ya pada waktu sebelum ada buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kalau ini tidak bisa di-manage, tidak bisa diterima dengan baik, maka itulah sebabnya ada juga keluarga-keluarga yang tidak berhasil meneruskan bahtera rumah tangga mereka. Ya, mungkin juga selain itu, selain masalah hubungan intim antara suami istri, komunikasi juga menjadi masalah. Sehingga pasangan-pasangan yang baru memiliki bayi bercerai. Dan karena
pada saat mereka mungkin sudah fokus dengan pekerjaan masing-masing, si ibu fokus dengan bayi, suami harus fokus dengan membantu istri di dapur mungkin atau bekerja di luar rumah, sehingga tidak terjadi komunikasi. Dan pasti karena kurangnya komunikasi akan terjadi yang namanya kesalahpahaman. Dan apabila kesalahpahaman ini tidak segera diatasi, maka terjadilah pertengkaran. Dan biasanya apabila pasangan-pasangan itu tidak mampu memanage akan kesalahpahaman itu dan tidak membangun komunikasi yang baik, pasti pertengkaran itu akan terjadi secara terus-menerus. Atau mungkin bahkan ada pertengkaran yang memang sudah ada sebelum anak itu lahir. Mungkin masih sejak dia hamil, sudah bertengkar sehingga setelah sudah menumpuk ya, seperti yang pendeta katakan, sudah kurang tidur lah, kecapean seperti itu, maka dia akan mencapai puncak pertengkaran itu sehingga pecah bahkan sampai berakhir pada perceraian. Betul sekali. Baik, jadi seperti itu ya. Nah, kalau begitu apa saja tantangan yang umumnya sering dihadapi pasangan yang baru saja memiliki bayi? Mungkin pernah dihadapi juga pendeta dan ibu ya. Ya, yang pasti yang pertama tantangannya adalah kurang waktu untuk istirahat. Ya, kurang waktu untuk istirahat dan ini sebenarnya bisa juga diatasi dengan cara mungkin apabila ada salah satu yang mungkin sudah sangat kelelahan, maka mungkin dia sekali-kali boleh meluangkan waktu untuk tidur di kamar lain. Karena memang dia butuh istirahat. Kita sebagai manusia mungkin ya ada waktu tertentu kita bisa bertahan dengan ritme seperti demikian. Tapi ada pada satu titik di mana pada akhirnya memang kita harus pada akhirnya menyerah, di mana itu adalah sebuah jam biologis ya, kita harus beristirahat. Ini perlu diatur dengan baik. Lalu kemudian tantangan selanjutnya adalah sering kurang waktu. Apalagi bagi mereka yang sering membawa pekerjaan ke rumah. Ya. Jadi setelah bekerja seharian di tempat pekerjaan, pulang ke rumah ada dua yang harus diselesaikan. Pekerjaan dari kantor yang dibawa ke rumah, lalu kemudian juga perhatian untuk si buah hati. Betul. Nah, jadi ini juga bisa menjadi tantangan ya, yang bisa menjadi sumber masalah kalau orang tua yang baru ini tidak mengantisipasi. Itulah sebabnya program ini tujuannya juga untuk memberikan pandangan ya, bagi mereka yang sudah pernah melewatinya supaya bersiap-siap bahwa kalau sudah berani mengambil keputusan untuk menghadirkan si buah hati dalam keluarga, inilah tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Itulah sebabnya banyak di kota-kota besar mereka menikah tetapi mengambil keputusan tidak akan memiliki anak. Betul. Baik. Dan selain itu mungkin ya karena pasangan itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Itulah sebabnya mereka harus banyak membaca artikel-artikel, mungkin apalagi sekarang sudah lebih gampang ya mencari informasi-informasi. Kalau kita lalu harus cari ke toko buku lah. Kalau sekarang tinggal dari rumah akses apa yang kita perlukan, pengetahuan apa yang kita butuhkan kita bisa cari melalui Om Google ya. Dan itulah sebabnya kalau kita sudah mencari pengetahuan mengenai cara memanage di rumah tangga, itu pasti akan teratasi ya. Dan selain itu kita juga dapat mungkin membagi tanggung jawab. Tapi semuanya itu dapat terjadi apabila itu dikomunikasikan. Dikomunikasikan dengan suami atau dengan istri sehingga masalah-masalah yang akan timbul bisa termanage dengan baik. Nah, pertanyaannya apa bisa kalau tadi baca buku, artikel, apa bisa mencari petunjuk dari orang tua atau mereka yang sudah pernah mengalami ya? Iya, pasti. Itu juga termasuk cara kita untuk belajar dari mereka yang orang tua kita mungkin mereka tidak membaca buku, tetapi dari pengalaman mereka, dan kita bisa belajar dari mereka. Mereka boleh memberikan nasihat-nasihat. Teristimewa kita bisa belajar dari keluarga-keluarga yang punya kemiripan dengan situasi kita. Contoh ada yang
dua-duanya suami istri bekerja. Ya. Atau hanya salah satu saja yang bekerja. Ya, suami bekerja, istri di rumah. Kita bisa belajar dari mereka tentang bagaimana mengatur supaya keharmonisan suami istri itu bisa tetap terjaga walaupun mengalami perubahan-perubahan setelah kehadiran dari si buah hati. Baik. Betul. Ya. Baik, terima kasih jelas sekali ya. Ya. Nah, puji Tuhan sahabat Kapas, kita sudah mendiskusikan tentang pentingnya kita mendiskusikan topik hadirnya si buah hati. Karena memang ternyata ada banyak tantangan di dalamnya bagi suami dan istri yang kepada mereka Tuhan percayakan buah hati melalui kehadiran bayi ya. Dan Iya. ini sangat penting sekali. Iya, Pendeta Taliwongso dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hadirnya si buah hati. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hadirnya si buah hati. Baik, Pendeta dan Ibu, salah satu tantangan yang sering dibicarakan, yang sering dihadapi oleh istri ketika baru saja melahirkan adalah yang namanya depresi postpartum. Nah, kira-kira bisa dijelaskan sedikit apa itu depresi postpartum? Ya, Silakan. silakan. Ya, depresi postpartum dari katanya ada kata depresi, tentu saja kita mengerti arti kata depresi adalah stres yang semakin serius ya tentu saja. Ya. Lalu ada kata postpartum di sana berarti setelah proses persalinan melahirkan. Nah ini sebenarnya di dalam dunia kedokteran ini sebenarnya bukanlah cacat karakter atau kelemahan. Kadang-kadang ini hanyalah sebuah komplikasi dari setelah melahirkan. Ibu mengalami depresi, mengalami tekanan. Dan walaupun demikian ini tidak boleh dianggap remeh ya, harus ditangani dengan serius karena kalau berkepanjangan dampaknya kepada ibu sendiri, dampaknya juga kepada suami, bahkan juga kepada anak itu sendiri. Kalau tidak segera diatasi. Itu sebabnya walaupun sebagian besar mungkin para ibu mengalami ini perlu diketahui supaya kita bisa mengatasinya. Ada beberapa penyebab depresi postpartum. Yang pertama adalah oleh karena terjadi perubahan secara fisik. Perubahan secara fisik itu artinya perubahan secara hormonal. Dan hormon-hormon ini mempengaruhi mood ya dari seorang ibu. Yang kadang-kadang dia sering terbawa suasana, lalu kemudian terjadi akibat dari penyesuaian dari perubahan-perubahan tersebut. Contohnya hormon tiroid. Hormon tiroid ini salah satunya berperan dalam memberikan perubahan mood setelah melahirkan. Jadi kadang-kadang senang, kadang-kadang ceria, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang menjadi takut yang berlebihan, kadang-kadang takut yang tidak beralasan. Ini yang kita sebut dengan depresi postpartum ya setelah melahirkan. Yang kedua adalah oleh karena permasalahan psikis. Permasalahan psikis itu artinya ibu menjadi cemas, tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk merawat bayi yang baru lahir. Karena ini tanggung jawab yang baru. Jadi dia merasa bagaimana? Bagaimana caranya saya bisa, caranya memandikannya bagaimana? Bagaimana merawat tali pusarnya yang mungkin belum tanggal pada waktu itu? Bagaimana caranya kalau anak ini sakit? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi mereka yang sudah lewat mudah. Tetapi bagi ibu yang baru melahirkan anak yang pertama ini bisa menimbulkan kecemasan dan ini gangguan secara psikis. Lalu yang berikut juga penyebab saya sudah sempat singgung tadi adalah kurang tidur ya. Karena kurang tidur dia akan kewalahan maka mungkin akan mempengaruhi cara dia berpikir dan menangani masalah-masalah bahkan yang kecil sekalipun. Lalu yang terakhir yang bisa juga berkontribusi kepada depresi postpartum adalah masalah citra diri. Dia merasa dia bentuk tubuh sudah berbeda, dia tidak lagi menarik di hadapan suami, dia berjuang untuk mencari identitasnya oleh karena anak yang pertama,
apakah masih dikategorikan kepada ibu muda ya atau sekarang sudah menjadi ibu-ibu yang betul-betul mengurus anak-anak, dan banyak yang stres dengan status barunya ini ya, dia sebagai seorang ibu yang sudah punya anak. Dan dia juga ada juga yang lain adalah stres oleh karena dia berpikir dia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Bisa kita katakan kalau dia punya sayap, setengah sayapnya sekarang sudah patah. Oleh karena apa? Dia tidak bisa lagi pergi kemana-mana, menghabiskan waktu, oleh karena dia sudah punya tanggung jawab yang baru. Dan ini semuanya berkontribusi kepada apa yang kita sebut depresi postpartum. Itulah sebabnya walaupun kelihatannya hal yang remeh, tapi kalau tidak diatur dengan baik, maka ini bisa merugikan ibu, suami, dan juga bayi yang baru dilahirkan. Berat juga ya. Iya, ternyata Dan ini pada umumnya terjadi di ibu yang baru pertama. Walaupun tingkatnya berbeda-beda di antara para ibu yang baru saja melahirkan. Ada yang memang sangat-sangat berat, tapi mungkin kebanyakan ringan, yang nanti mungkin akan dibahas oleh Ibu Taliwongso. Ya. Nanti setelah pulang saya mau tanya juga sama istri saya, apa mengalami hal itu. Baik, kita lanjut ya, Pendeta dan Ibu. Kalau tadi itu depresi postpartum, nah sekarang yang sering kita dengar juga adalah baby blues. Nah, bolehkah Ibu Delisa menjelaskan apa sebenarnya ini baby blues ya? Ya, baby blues ini adalah seperti yang dikatakan oleh pendeta tadi, ada yang lebih ringan, baby blues namanya. Dan sebagian besar ibu yang baru mengalami atau baru pasca melahirkan, dia akan biasanya mengalami perubahan-perubahan ya, seperti suasana hatinya tadinya dia tertawa, tiba-tiba menangis, ya, menangis tanpa ada alasan, ya. Mungkin ada, dan juga dia mengalami mungkin kecemasan dan sulit tidur, ya, sehingga apabila ini tidak diatasi, maka dia akan semakin lama dia akan mengalami yang namanya tadi depresi postpartum, dan yang lebih parahnya apabila dia bertahan lama, maka hal ini akan dikategorikan sebagai psikosis postpartum. Artinya dia sudah mengarah ke psikologi daripada seorang ibu, depresinya itu. Seperti itu. Ya. Dan ini bervariasi, ada yang mengalami ini mungkin 2 atau 3 hari sesudah melahirkan, ada yang berat itu bisa sampai 2 minggu sesudah melahirkan, ya. Masalah-masalah gejala-gejala psikologi yang kita bicarakan tadi, cemas, tertawa, atau sedih. Jadi hal-hal seperti ini, kalau itu terjadi, maka para suami harus menyadari bahwa ini mungkin adalah bagian yang harus dilewati. Ya. Ya. Tapi apakah ini mengancam nyawa si ibu atau cuma sekedar mungkin efeknya kepada keluarga? Iya, jikalau ini tidak diatasi, maka efeknya itu akan sangat besar. Oleh karena apa? Kalau ibu itu depresi, tertekan kehidupannya, dia tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maka pasti yang stres adalah suaminya. Berarti suami yang terpaksa harus mengambil alih. Oleh karena istri tidak bisa menjalankan fungsinya di dalam rumah tangga. Dan kemudian tentu saja adalah tumbuh kembang dari anak. Ya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa ibu yang depresi itu punya pengaruh kepada pertumbuhan mental anak, dan salah satu pengaruh yang gejala yang sangat kelihatan adalah anak itu akan terlambat untuk bicara. Ya, itu salah satu efeknya. Jadi kalau dikatakan mengancam nyawa mungkin tidak sampai ke situ, tetapi efeknya cukup signifikan ya kepada kebahagiaan keluarga itu sendiri. Betul sekali. Jelas ya. Iya. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana istri bisa keluar dari ketakutan seusai sang istri ini melahirkan? Tekanan. Ya, apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Mungkin si istri ini bisa curhat ya kepada orang yang dia percaya, ya, yang bisa memberikan bimbingan buat dia. Dan selain itu dia juga perlu mungkin menjaga akan pola makan. Ya, karena kebanyakan ibu-ibu kalau sudah sibuk ya mengurus rumah tangga,
mungkin dia lupa makan sehingga menjadi sakit dan itu menyebabkan dia tidak bisa menjalankan akan perannya sebagai ibu. Betul. Dan selain itu si ibu juga bisa berolahraga dan tidur yang cukup. Ya. Sehingga dia bisa berfokus ya. Karena kalau dia kurang tidur dan tidak olahraga maka dia mungkin akan mengalami yang namanya tidak fokus, kurang konsentrasi terhadap tanggung jawabnya. Dan selain itu mungkin bapak-bapak bisa mengajak jalan-jalan ya. Ya. Ke mall. Ya. Ada juga asupan gizi itu penting, contohnya omega 3. Di dalam banyak penelitian bahwa omega 3 itu kalau kita dikonsumsi secara rutin dapat mengurangi resiko pada waktu bayi untuk melahirkan prematur sementara hamil dan juga menurunkan resiko untuk depresi setelah melahirkan. Jadi omega 3 itu juga penting bagi seorang ibu sejak dari masa kehamilan bahkan juga sampai setelah dia Dibeliin dong. ya, Jadi selain jalan-jalan, refreshing, harus ada asupan gizi ya. asupan gizi. Betul. Ya. Karena itu penting setelah melahirkan. Ya, satu lagi, kalau itu kelihatannya sudah semakin serius, maka perlu untuk meminta bantuan orang yang ahli. Ya, dalam hal ini dokter atau mungkin juga psikiater itu penting. Oleh karena ini punya pengaruh yang sangat-sangat signifikan kepada kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan merasa malu untuk datang minta bantuan kepada orang yang ahli. Ini bukan suatu hal yang tabu, ya, bukan aib, tetapi kita semua bisa saja mengalami problema ini dan kita butuh bantuan orang yang ahli di bidangnya. Apalagi kalau tidak ada uang mungkin pendeta ya. Ya, tambah lagi dengan himpitan ekonomi, maka itu juga bisa menambah tekanan ya, di dalam kehidupan keluarga. Mungkin yang paling murah selain ke psikiater atau ke dokter, kita konsultasi ke pendeta Ya, dan berdoa. Seperti itu. Baik. berdoa. Baik, terima Berdoa, kasih. menyerahkan kepada Tuhan. Betul. Puji Tuhan ya, ini sudah sangat jelas dan saya percaya ini informasi yang penting untuk diterima oleh sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program kita pada malam hari ini. Dan Pendeta Taliwongso dan Ibu, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik kita malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung melalui sambungan video Google Meet dan narasumber kita akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, betul sekali Febriani dan Pendeta Taliwongso dan Ibu. Kira-kira apa yang perlu suami upayakan atau lakukan untuk mengatasi tekanan setelah mereka Tuhan hadirkan buah hati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, baik untuk suami, istri maupun si buah hati. Kira-kira apa yang perlu diupayakan Pendeta? Ya, jadi yang pertama adalah ketika mungkin para suami yang sementara mengalami situasi yang kita diskusikan ini, kita mesti mengetahui bahwa yang pertama berusaha untuk bahagia. Bahagia itu adalah happiness is state of mind. Jadi itu ada di dalam pikiran kita. Dan kalau kita bahagia dengan tanggung jawab yang baru, dengan tantangan yang kita hadapi, maka kemungkinan besar kita juga dapat menularkan kebahagiaan itu kepada istri dan anak kita. Jadi jangan lupa bahagia, itu penting sekali ya. Berbahagialah dengan apa, artinya nikmati. Ini mungkin adalah bagian daripada proses yang harus terjadi dalam menjalani peran yang baru sebagai suami dan istri. Lalu yang berikut, bisa mencari, luangkan waktu ya. Mungkin setelah adanya anak, tidak bisa lagi waktu berdua, mungkin ada pasangan suami istri yang mungkin olahraga bersama atau mendaki gunung yang ekstrim ya. Tentu saja setelah hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga, hal seperti demikian tidak bisa dilakukan lagi. Tetapi cari
kegiatan yang lain, aktivitas yang lain yang bisa menimbulkan memori-memori, kenangan-kenangan yang indah. Ya. Dan ini sangat membantu kepada istri yang sementara mengalami tekanan, depresi, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi hal-hal itu bisa dilakukan. Lalu kemudian, sekali-sekali ada juga yang memberikan nasihat, luangkan waktu. Mungkin istri merasa tertekan dengan peran yang baru, Ya. dia tinggal di rumah, seharian mengurus anak, mungkin ada waktunya berikan dia untuk kembali bergaul dengan teman-temannya, ya, berkumpul dengan teman-temannya, atau mungkin melakukan hobinya yang lama. Nah, dengan demikian, perasaan bahwa sebenarnya perubahan ini bisa diatasi, bahwa sebenarnya ada perubahan tetapi tidak juga tidak terlalu merusak perubahan ini. Buktinya saya masih bisa bergaul, saya masih bisa kumpul dengan teman-teman, saya masih bisa kembali melakukan hobi saya, kesenangan saya. Tentu saja yang sesuai dengan statusnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Nah, kalau suami mendorong dalam hal-hal yang sangat sederhana ini sudah sangat membantu kepada istri yang sedang mengalami depresi atau tekanan di dalam menghadapi perubahan situasi yang baru, peran yang baru sebagai seorang ibu. Baik. Apa ini benar ya? Ibu. Ini memang yang diharapkan ya. Ya. Dan paling penting dia selalu memberikan mungkin pujian ya, Ya. pujian dan Apresiasi. perhatian, apresiasi. Nah, yang paling penting itu pengertian. Baik. Ya, betul sekali. Iya, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Betul. Apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan tentang hadirnya si buah hati di dalam keluarga? Silakan. Mungkin yang perlu disadari adalah seorang ibu itu, tanggung jawab seorang ibu itu merupakan pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan bagi seorang ibu. Seperti yang dikatakan dalam buku Rumah Tangga Advent halaman 233, di sana mengatakan pekerjaan ibu diberikan kepadanya dari Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya dalam pengasuhan nasihat Tuhan. Ya. Kasih dan takut akan Tuhan harus selalu disimpan dalam pikiran mereka yang lemah lembut, dan ketika dikoreksi mereka harus diajar untuk merasa bahwa mereka ditegur oleh Tuhan. Jadi suasana-suasana seperti yang dihadapi oleh seorang ibu yang baru melahirkan, seperti tadi dikatakan baby blues itu, yang harus memotivasinya dia bahwa dia seorang ibu ini tidak boleh menyerah karena ada tanggung jawab yang besar yang harus dia hadapi, yaitu membesarkan si buah hati. Karena apabila seorang ibu dia menyerah, maka tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh Tuhan pasti tidak akan dilakukan dengan baik. Jadi perlu adanya namanya penyerahan kepada Tuhan, karena memang benar Tuhan berikan tanggung jawab, tapi kita harus juga menggunakan akal budi kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan semua itu. Baik. Ya. Mungkin? Saya mau kutip satu ayat dalam Amsal 31 ayat 26 yang mengatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amsal 31 ayat 26. Amsal 31 ini bicara tentang perempuan. Ya. Artinya para ibu yang berjuang baru saja melahirkan, bahwa Alkitab menentukan bahwa seorang istri, seorang ibu itu dari mulutnya akan keluar pengajaran, hikmat. Dan itulah sebabnya harus berjuang, harus kuat, jangan mau dikalahkan dengan keadaan. Jangan mau dikalahkan oleh depresi. Karena Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab yang sangat mulia, ya, teristimewa untuk stay home moms, ya, para ibu yang tidak bekerja di rumah, tanggung jawab Anda sangat-sangat mulia. Karena kepada Anda diharapkan akan mengeluarkan hikmat. Ketika Anda membuka mulut Anda, maka anak-anak Anda akan mendengarkan hikmat, pengajaran yang lemah lembut. Nah, bagaimana ini kalau seandainya depresi berkepanjangan? Tentu saja ini tidak bisa dilakukan. Itulah sebabnya dengan menambah pengetahuan lewat diskusi kita pada malam hari ini, dan juga berkonsultasi dengan ahlinya,
Lalu kemudian tentu saja yang paling utama dari semua adalah dengan berserah kepada Tuhan, Ya. maka saya yakin walaupun ada gejala-gejala pasca melahirkan, itu semua dapat diatasi Baik. dengan baik. Baik. Ya. Ya, puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah kita terima dari narasumber kita pada malam hari ini. Dan saat ini kami akan mempersilakan kepada sahabat Kapas, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung menanyakan melalui sambungan video Google Meet, kemudian pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Baik. Baik, apa sudah ada yang bergabung dengan kami? Kalaupun Anda mau meninggalkan pertanyaan, boleh mengetiknya di kolom komentar juga. Iya. Baik, selamat malam. Oh, ternyata sudah ada informasi dari kru kami yang bertugas di studio. Ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Kevin ya di Air Madidi. Bapak Kevin di Air Madidi Ya. bertanya tentang depresi postpartum dan baby blues yang sudah dijelaskan tadi pendeta. Apakah ini bisa terjadi kepada ibu yang sudah melahirkan untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, atau mungkin hanya terjadi pada waktu yang pertama kali? Silakan dijawab pendeta. Iya, terima kasih Bapak Kevin dari Air Madidi yang sudah bertanya. Jadi memang biasanya pengalaman pertama itu yang paling sulit ya. Walaupun demikian ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa depresi postpartum, baby blues itu bahkan terjadi kepada kehamilan atau kelahiran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi itu bisa terjadi. Dan ada beberapa faktor juga yang dapat memperbesar resiko, yaitu memang selama ini ibu itu memang punya masalah secara psikologi, ya, punya tekanan-tekanan, pernah mengalami depresi atau pengalaman masa lalu yang tidak membuat dia tidak nyaman. Jadi pengalaman masa lalu ini juga bisa berkontribusi dan pada akhirnya walaupun sudah kelahiran kedua, ketiga, itu masih bisa terjadi lagi. Jadi tetap harus waspada ya, walaupun mungkin sudah menanti persalinan kelahiran anak yang kedua, ketiga dan seterusnya. Baik. Ya. Dan yang mungkin paling penting dia harus belajar dari pengalaman. Ya. Betul. Sehingga apabila dia melahirkan untuk yang kedua ketiga, dia sudah tahu memanage dia punya baby blues itu. Betul. Baik. Terima kasih. Bapak Kevin ini mungkin seorang suami ya, jadi saya pikir mewakili suami-suami yang ada di luar sana ya. Baik, terima kasih sudah terjawab. Mungkin masih ada lagi? Ya, masih ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk pada kami pada malam hari ini dari Ibu Fitri di Manado. Pertanyaannya adalah seperti ini, pendeta dan ibu, bagaimana ketika setelah saya melahirkan, kemudian oleh karena tugas dan tanggung jawab, saya harus terpisah dengan suami saya. Wah, ini berat Iya. ya. Jadi bagaimana caranya dia memanage ketika dia sudah melahirkan anak? Sedangkan mungkin mengalami depresi ya. Iya. Ada kemungkinan. Anak yang pertama tetapi harus terpisah oleh jarak oleh karena Terima kasih. Iya. Pertanyaannya Ibu Fitri, silakan pendeta dan Ibu. Ya, tentu setiap rumah tangga pasti mereka sudah bicarakan, pasti mereka sudah komunikasikan tentang hal ini. Dan kita percaya ketika mereka sudah berkomunikasi, tentu mereka punya cara-cara bagaimana untuk mengatasi. Dan walaupun demikian, secara umum saya bisa katakan bahwa sebenarnya seorang ibu yang baru melahirkan itu perlu pendampingan. Betul. Betul. Untuk membantu tugas-tugas rumah itu bisa dilakukan oleh orang lain. Ya. Apakah itu memandikan bayi, tetapi ada tanggung jawab topangan atau dukungan secara emosional, itu tidak ada peran yang tidak tergantikan, dan itu peran dari suami. Ya. Itulah sebabnya sangat dianjurkan ya, walaupun ya kasus tiap orang, tiap rumah tangga pun berbeda, tetapi sangat dianjurkan kehadiran seorang suami itu, dan pada saat yang sama sekarang juga menjadi seorang ayah. Betul. Oleh karena waktu-waktu awal itu, ketika seorang suami menggendong bayinya, itu adalah waktu untuk mengikat ya suatu hubungan yang sangat erat antara ayah dan anak. Dan ini sayang sekali oleh karena bisa jadi dia mungkin akan lebih dekat dengan omanya atau siapa yang memeluk dia di saat-saat pertama ketika dia lahir di atas dunia ini. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa mungkin tugas-tugas rumah bisa diwakilkan, tetapi ada peran yang tidak bisa digantikan, yaitu peran dari seorang suami. Baik. Tapi saya bisa mengerti, memahami, mungkin karena ada tugas negara,
panggilan dan lain sebagainya. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah anjuran-anjuran secara umum. Betul. Ya, Manajemen perlu ya. ya perlu ada manajemen dan komunikasi, dikomunikasikan. Baik. Baik. Baik, terima kasih Ya. Pendeta dan Ibu. Sudah jelas ya Ibu Fitri, saya pikir pertanyaan Anda sudah terjawab. Untuk itu terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dan sudah bertanya. Ya. Ada Bapak Kevin di Ermadidi dan Ibu Fitri di Manado. Saya tahu masih banyak lagi pertanyaan, namun waktu kita pada malam hari ini terbatas. Baik, Pendeta dan Ibu, ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jelas ya. Iya, apa tips bagi suami dan istri yang mungkin bisa dipraktekkan ketika bayi yang sudah dinantikan ini dihadirkan oleh Allah ke dalam keluarga mereka? Mungkin sekaligus dengan closing statement. Silakan. Yang pertama mungkin kita harus pertama memanage. Ya. Yang kedua kita harus enjoy agar supaya saat kita menghadapi postpartum ini kita boleh menikmati apa yang kita jalani. Apakah itu tantangan? Jangan sampai kita merasakan bahwa oh itu suatu masalah besar buat kita. Dan yang ketiga kita harus berserah kepada Tuhan. Pasti. Ya. Amin. Baik. Oke, perlu diingat bahwa kelahiran anak itu bukan masalah, itu adalah berkat. Ya. Dan kadang-kadang ada berkat yang terselubung di dalam bentuk tekanan-tekanan, ya, di dalam bentuk tantangan-tantangan yang baru. Tapi sebenarnya itu berkat. Dan sebenarnya mengapa Tuhan mengizinkan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kita? Sebenarnya di sini juga untuk melatih mengikis roh cinta diri. Karena dulu kita berpikir waktu kita masih sendiri, semua untuk saya. Ya. Ketika kita menikah, semua untuk pasangan dan saya. Sekarang ketika kita sudah punya anak, yang kita pikirkan adalah untuk kebahagiaan anak kita. Jadi Tuhan punya cara untuk memberikan, supaya kita menikmati dan mengalami berkat itu, kadang-kadang dalam bentuk tantangan-tantangan. Tapi itu bukan masalah, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Baik. Puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. pertanyaan kita yang pertama sudah terjawab. terjawab. Walaupun ada tantangan, tetapi itu bukan masalah. Tetap itu adalah Berkat. berkat. Puji Baik. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Edward Taliwongso dan Ibu Delisa Taliwongso Legi untuk informasi yang sudah dibagikan, dan saya percaya ini sangat membekali keluarga-keluarga Allah yang sedang bergabung dalam program Kapas menyaksikan program diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk menutupnya, kami meminta kesediaan Pendeta Edward Taliwongso untuk mendoakan kami semua, khususnya sahabat Kapas yang sedang bergabung dengan kami. Silakan. Ya, sahabat Kapas dimanapun saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sehingga pada malam hari ini kami boleh belajar, mendiskusikan, berbagi pandangan sehubungan dengan kehadiran si buah hati. Biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari, diskusikan bersama-sama, boleh menolong kami untuk memahami bahwa apa tantangan yang kami hadapi ini sebenarnya adalah berkat yang terselubung melalui tantangan-tantangan yang kami hadapi. Biarlah kiranya kami sebagai orang tua dapat menerima hal ini dengan penuh kebijaksanaan. Dalam kami menjalani peran kami sebagai perwakilan Allah di bumi ini, yang dipercayakan anak-anak, mempersiapkan mereka bukan hanya berhasil di dunia ini, tetapi juga berhasil sampai di dunia yang akan datang. Kami sebagai orang tua penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan bantu kami, berikan kepada kami hikmat untuk menentukan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang masih di dalam pendidikan dan pengawasan kami. Dan supaya oleh pertolongan Tuhan kami berbahagia sebagai suami istri, dan juga kami dapat membahagiakan anak-anak yang Tuhan percayakan. Dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh sahabat Kapas, hamba-Mu percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menguatkan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Terima kasih untuk berkat yang sudah kami nikmati sampai saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih untuk kasih Pendeta banyak, Pendeta. Taliwongso dan Ibu Delisa Taliwongso Legi yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini, yang saya percaya sangat menginspirasi kita Betul. semua. Puji Tuhan. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan keluarga dalam tugas dan pelayanan. Dan juga terima kasih kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan dengan demikian, berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Cornelius Media.
Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini kita masih akan mengikuti program menarik lain dari Cornelius Media yaitu Live in Fullness to Eternity. Dan besok malam kami mengundang Anda untuk bergabung dengan channel ini untuk mengikuti program Teduh dan Bes. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Taliwongso Legi. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini untuk melanjutkan seri kita, seri Communicable Disease atau penyakit menular, topik yang akan kita bahas bersama di malam hari ini yaitu parotitis atau gondongan. Parotitis atau gondongan terjadi akibat infeksi virus Paromyxovirus yang menyerang kelenjar liur atau kelenjar parotis di dalam mulut kita. Dapatkah kita terhindar dari penyakit ini? Apa saja pencegahan yang harus dilakukan? Untuk itu sudah tersambung dengan kami di malam hari ini secara virtual. Narasumber kita beliau adalah Dr. Hansel Langi. Dr. Hansel menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2011 silam. Kemudian menyelesaikan profesi dokter pada tahun 2014. Beliau memulai karirnya di Papua dan kemudian pindah di Palu. Juga sempat menjadi administrator di instalasi pusat jantung pembuluh darah dan otak di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Dan akhirnya di tahun 2019 silam pindah ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung hingga saat ini. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa Dr. Hansel Langi. Selamat malam dokter. Selamat malam Ibu Merlin. Apa kabarnya di minggu ini dokter? Puji Tuhan, sehat-sehat. Masih sibuk-sibuknya kah di rumah sakit dokter? Sehubungan dengan COVID ini? Ini udah trennya sekarang kan sudah menurun ya Ibu Merlin. Puji Tuhan dokter. Baiklah dokter, sebelum kita menyambung ya atau memulai diskusi kita di malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, kami akan meminta ya Tuhan agar kiranya penyertaan yang sama menjadi bagian kami dalam program ini. Bantu kami, sahabat live sekalian agar dapat mengerti apa yang kami dengarkan. Bukan hanya mengerti, tetapi kami juga dapat lakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi sehat di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini sudah bersama-sama kami sebagai narasumber Dr. Hansel Langi. Kiranya ya Tuhan, sertai dia agar dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu, dapat menyalurkan apa yang dia ketahui dengan baik dan jelas, dan tentunya menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan seluruh rangkaian program kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity.
Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kepada narasumber kita, Dr. Hanselangi. Dokter, sehubungan dengan topik kita di malam hari ini banyak sebutannya ya, panggilan dari penyakit ini. MAMS, parotitis, gondongan, juga Manado ya, suka dikatakan bangkayaki. Apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan untuk mengawali diskusi kita di malam hari ini? Dipersilakan dokter. Baik, terima kasih ya Ibu Merlin dan sahabat Cornelius Media dimanapun kita berada. Kita berterima kasih, kita masih diberi kesempatan untuk bisa membawakan satu pembahasan mengenai salah satu penyakit menular, ya. Dan saat ini kita akan membahas tentang parotitis, ya. Parotitis, atau kalau definisi dari parotitis ini, yang tadi sudah Ibu Merlin sampaikan, orang sering bilang gondongan, ada orang bilang ini MAMS, orang Manado sampaikan ini bangkayaki atau bangka monyet ya, bengkak monyet ya. Saya kurang juga menelusuri kenapa dibilang bengkak monyet ya. Tetapi itulah bahasa yang sudah disampaikan yang kita sering dengar kalau di Manado ya. Nah, kita tahu bersama bahwa parotitis ini definisinya adalah suatu penyakit infeksi akut. Akut itu berarti range-nya belum lama ya, sekitar 1-14 hari, dan menular ya, yang disebabkan oleh virus. Virus menyerang kelenjar air liur di mulut. Ya, itulah namanya parotis. Jadi kalau dia peradangan namanya parotitis. Tinggal tambah is aja di belakangnya. Nah, terutama kelenjar yang terletak pada tiap sisi wajah di bawah depan telinga. Jadi di bawah depan telinga ya, antero inferior ya, daripada wajah kita ya. Nah, saya lebih dalam lagi ya, saya tunjukkan. Ini adalah kelenjar ya, saliva atau kelenjar air liur. Ada 3 kelenjar dengan sepasang ya. Ada yang namanya submandibular ya di bawah, baru namanya mandibular ya. Mandibula ini kalau dalam anatomi atau kerangka manusia di kedokteran menyebutnya ini mandibula ya. Jadi ada di sini kelenjar dan tentu ada ductus. Ductus artinya saluran. Nah, saluran. Kemudian ada lagi yang di bawah lidah, itu namanya sublingual. Nah, kalau lingual itu bahasa Indonesianya adalah lidah. Jadi di bawah lidah, kelenjar yang ada di bawah lidah. Nah, ada juga yang ketiga itu kelenjar parotis. Ada juga ductusnya. Yang inilah yang sering kita yang kita akan bahas ya. Dan kasus parotis ini memang sangat sedikit ya kasusnya untuk di Indonesia, sekitar 15.000 per tahunnya. Nah, kelenjar ini menghasilkan air liur sekitar 0,7 sampai 1 liter per harinya. Nah, tentu kalau ini terjadi peradangan, maka akan terjadi penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan, macam-macam yang bisa terjadi. Bisa terjadi apa? Bengkak, bisa terjadi infeksi, dan sebagainya ya. Nah, memang ada beberapa kasus penyebab dari penyakit ini adalah karena virus MAMS ya, virus MAMS. Itulah sebabnya disebut juga penyakit ini penyakit MAMS. Atau yang lain itu paramyxoid virus ya, Viridae. Nah, virusnya ini ya seperti inilah kerangkanya. Memang ada juga hal-hal yang membuat penyebab-penyebab lain yang membuat akan peradangan pada kelenjar parotis ya. Apakah itu terjadi penyumbatan karena ada batu di saluran? Nah, itu yang kita namanya sialolitiasis, ada batu ya. Nah, batu itu bisa terjadi karena ada faktor minum-minum obat, riwayat minum obat-obat kortikosteroid, obat-obat histamin, obat-obat yang lain lah ya. Nah, itu sehingga bisa terjadi batu. Kalau terjadi batu, bisa terjadi penyumbatan, peradangan, pembengkakan, dan sebagainya. Nah, karena kita membahas tentang penyakit menular, maka kita akan lebih menekankan tentang
lewat penularan tersebut, dan saat ini kita bahas tentang penyebabnya dari mumps, virus mumps ya. Nah, penularan daripada virus mumps ini ada dua hal yang saya mau angkat ya. Yang pertama itu lewat dari uap air, udara pernapasan ya. Nah, itu cenderung yang karena batuk atau bersin. Itulah sebabnya kita harus tahu etika batuk. Ya, harus tahu bagaimana etika batuk. Kalau di depan umum dan sebagainya, etika batuk adalah kalau ada tisu atau kain ya kita tutup, kalau nggak ada ya kita pakai lengan bawah ya. Seperti ini kita tutup. Nah, kemudian yang berikut, penularannya itu lewat air liur dalam hal minum atau makan bersama-sama ya. Kayak ini contohnya ya. Dia makan satu tempat udah pegang ya, mungkin teman dari yang makan itu ada virus mumps sehingga waktu sudah bercampur air liur, waktu makan kan udah terkontak dengan tangan kita. Waktu kita ambil makanan, nah teman yang satu ambil tercampur, nah itu bisa terkena. Atau pada kasus-kasus yang lain berciuman ya. Ini bisa juga menjadi suatu media penularan. Kemudian kita mau melihat akan ini parotitis atau gondongan ini lewat gambaran klinis dari penyakit ini. Nah, penyakit ini paling sering terjadi kepada anak-anak dan orang muda. Range-nya itu antara 5 sampai 15 tahun. Ya, sangat jarang kepada orang dewasa ya, sangat jarang, tetapi bisa terjadi juga. Kemudian gambaran klinis yang lain adalah nyeri sewaktu mengujah dan menelan. Kita tahu, waktu kita makan itu, maka seyogianya, waktu kita makan, maka kelenjar liur itu akan keluar. Nah, waktu kita makan, kelenjar liur itu kalau tersumbat karena ada inflamatori, maka terjadi bendungan. Kalau terjadi bendungan, pasti akan rasa nyeri. Seperti halnya kalau kita tahan kencing ya. Ya, kalau kita tahan kencing atau orang tidak bisa kencing, kalau udah full terbendung, maka bisa terjadi retensi urin, sakit perut kita ya. Nah, lebih terasa lagi bila menelan cairan yang asam-asam ya. Ya, kan kita udah tahu kalau ada luka atau ada inflamasi kita kasih yang asam agak perih begitu ya. Kemudian gambaran klinis berikutnya terjadi pembengkakan. Pembengkakan yang nyeri terjadi pada sisi wajah di bawah telinga ya. Di bawah, lebih sebenarnya sih bukan lebih ke bawah ya, lebih ke depan bawah, depan sini bawah ya. Karena kalau lihat secara anatomis tadi, kelenjar parotis itu ada di bagian sini ya, bagian sini. Ada yang mandibula, ada juga yang ada di bawah lidah, sublingual. Nah, kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga akan lebih besar dan membengkak. Ya, itu ada hubungannya, membengkak. Bahkan bisa terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, ya, karena terjadi inflamatori. Untuk supaya ya menjadi barrier agar supaya tidak terjadi infeksi melewati saluran otak, kemudian terjadi infeksi pada otak, selaput otak, bahkan jaringan otak. Nah, selanjutnya pada kasus-kasus tertentu, bila ini tidak teratasi, maka penderita juga bisa merasakan demam. Ya, suhu tubuh bisa, ya range-nya bisa naik di sekitaran 39,5 derajat Celcius. Nah, ini bisa terjadi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor, apakah terjadi karena inflamatori atau bisa saja terjadi dehidrasi. Nah, kita masuk kepada gambaran klinis yang lain yang merupakan satu komplikasi bagi penderita parotitis atau gondongan, mumps, bangkayaki ya. Nah, ini bisa terjadi pada anak laki-laki dan kepada anak perempuan. Nah, kalau pada laki-laki, komplikasinya itu bisa nyeri terjadi ke perut dan bisa di alat kelamin ya. Nah, faktor ini yang bisa terjadi karena ini berbicara tentang
penularan, air liur dan sebagainya. Ini kan satu tubuh, dari mulut, saluran pencernaan kan dari mulut sampai ke anus, dan dia bisa melewati saluran yang lain seperti saluran kencing. Ya. Kemudian pada penderita perempuan juga itu bisa terjadi juga nyeri pada payudara, ya, di bagian duktus, ya, bagian duktus yang terjadi sehingga bisa terjadi peradangan. Nah, nyeri-nyeri lah dikit lah ya perempuan. Nah, ini adalah salah satu komplikasi serius yang bisa terjadi, walaupun jarang ya. Sedangkan kasus parotitis ini saja sebenarnya kasus yang jarang. Tetapi ini bisa juga terkena komplikasi serius menyerang ke bagian otak dan susunan saraf, ya, susunan saraf kita. Yang juga bisa menyebabkan terjadi peradangan pada selaput otak dan jaringan selaput otak. Ya, untuk kita menyatakan, seorang dokter untuk menyatakan bahwa ini MAMS, ini parotitis, biasanya diagnosis ini ditegakkan berdasarkan gambaran-gambaran klinis tadi, ya. Oh, terjadi bengkak, ya, nyeri dulu, bengkak, kemudian bisa demam, kemudian dia mungkin waktu kita telusur, oh ada temannya yang juga bengkak. Nah, itu bisa menjadi faktor untuk kita menentukan sebagai suatu penyakit yang kita namakan dengan parotitis. Nah, untuk penata laksanaannya dari penyakit ini, bila perlu diberikan obat penurun demam. Kalau demam, ya, simptomatik. Ya, hanya kita hilangkan gejala dan tanda aja. Dan kemudian kita bisa juga kompres pada bagian yang nyeri, ya, bagian nyeri kita kompres. Kemudian kita lakukan tirabaring di tempat tidur hingga suhu normal kembali. Harus dijaga bahwa tirabaring ini supaya anak bisa terkontrol, ya, sampai pada suhu normal. Kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan yang cair dan lunak, ya, buah-buahan, karena selain kita mendapatkan efek-efek yang baik, ya, baik seratnya, nutrisinya, ya, vitaminnya dan sebagainya. Nah, makanlah yang teratur. Saya mau mengajak kepada semua pendengar, sahabat media Cornelius dimanapun kita berada, makanlah teratur. Kenapa makan teratur? Karena kalau orang Manado bilang siil makan. Siil itu artinya ya malas makan. Mau makan aja cuman dimimis, ya. Cuman taruh aja di mulut anak-anak, ya, nggak dikunyah. Nah, kenapa harus dikunyah? Harus teratur makan karena dengan kita makan itu akan proses terjadi pengeluaran, produksi air liur sehingga bisa keluar masuk dengan lancar. Minum air secukupnya. Kenapa saya tekankan minum air secukupnya? Karena pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi anak-anak dengan dehidrasi, kurang minum, bisa terjadi produksi air liurnya itu, air salivanya itu berkurang. Nah, bisa terjadi juga pada orang-orang dengan yang mengkonsumsi obat-obatan tadi, maka bisa terjadi pembentukan batu kalsium yang ada di saluran air liur. Sehingga itu yang kita namakan tadi sialolitiasis, yang terjadi batu bisa menjadi penyumbatan, dan itu akan akan membendung akan saluran kelenjar air liur kita, ya, jadi bengkak, merah dan sebagainya. Nah, kemudian ya ini pakailah kalau ada uang secukupnya. Bisa pakai obat untuk berkumur, membersihkan selaput-selaput lendir yang mungkin itu kan, coba perhatikan kalau kita bengkak di mana aja, ya, waktu luka bengkak, setelah itu bengkak turun kan bisa terjadi ada keriput-keriput, nah itu bisa kita sambil kita membersihkan yang lainnya. Kemudian saya menyampaikan usahakan yang tadi, ya, untuk minum secukupnya itu adalah maksudnya minum banyak tapi maksudnya secukupnya, ya, jangan ditolak dengan
tolak ukurnya adalah kencing kita warna jernih. Kemudian sebisa mungkin bisa mengunyah permen, tetapi dalam pengawasan ya, atau kalau anak-anak yang belum kooperatif, ya, saya tidak menyarankan. Maksud saya yang kooperatif sehingga dia bisa, oh iya kita hanya kunyah aja. Karena kalau belum mengerti bisa syukur aja kalau tertelan, tapi kalau sampai tersedak masuk di saluran paru-paru bisa terjadi henti napas dan bahaya yang lain. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Ibu Merlin, sahabat Cornelius, dimanapun kita berada. Ya, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kita masuk dalam diskusi kita, dokter. Dokter, saya penasaran, salah satu gejala yang paling menyolok yaitu pembengkakan ya di bagian leher ini. Nah, apa sebenarnya, bagaimana ya kita untuk membedakan sebenarnya benjolan yang terjadi karena virus ini ataupun karena contohnya penyebab lainnya, gondok atau mungkin ada pembengkakan kelenjar getah bening seperti itu, dokter, apa bedanya? Iya, baik, terima kasih ya. Memang untuk kita khas daripada yang kita lihat gondongan itu, bengkaknya di pipi biasanya itu terjadi unilateral, cuman satu sisi biasanya ya. Dan itu di bagian atas ya, wajah, jadi depan ini dari bawah ini dia dari sini ya, dari mandibula bisa sampai di depan telinga kita ini karena kelenjar parotisnya di sini ya. Nah, yang membedakan dengan gondokan yaitu di leher, gondokannya di bawah ya. Nah, dia bisa membesar dua sisi, walaupun yang satu nggak terlalu besar yang sebelah sisinya, tapi dia bilateral. Walaupun tidak pembesarannya tidak sama dia kalau dia membesar berdua. Dia di bawah, di leher ya ini bagian ya, tiroidnya di sini. Tapi kalau gondongan ya di sini, gondokan di sini ya. Jadi agak jauh ya. Kemudian kita membedakan dengan kelenjar getah bening ya, kita rabanya kan dari belakang. Nah, di bawah sini ada kelenjar getah bening yang kita bisa raba, tetapi dia tidak bengkak sampai di depan telinga. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Jadi ini berhubungan dengan lokasi ya, tepatnya di mana gitu ya, berbeda ya dokter. Baik dokter, sehubungan dengan penyebaran atau ya waktu kita terpapar dengan virus mumps ini atau gondongan ini, berapa lama gejala mulai timbul pada saat kita terkena dengan gejala pertama? Memang beberapa referensi agak berbeda ya, tetapi ada yang bisa sampai seminggu sudah terkena ya, menunjukkan sign and symptomnya ya, gejala dan tandanya. Nah, jadi menunjukkan gejalanya itu sekitaran 1 minggu udah bisa kena ya. Baik dokter. Kemudian sehubungan dengan usia yang terkena ya, kenapa virus ini sering menyerang anak-anak di kelompok umur 5-9 terutama dokter? Apa sebenarnya yang mereka miliki sehingga mereka condong terkena penyakit ini? Ya itulah ya, kalau kita melihat dari definisi saja memang 5-15. Artinya ini mereka sudah lakukan pengkajian bahwa ini cenderung kepada anak-anak. Karena ada beberapa faktor yang saya pelajari dari segi sanitasi. Ya. Umur-umur seperti itu di rentan 5-15, sanitasi mereka belum terjamin. Ya, masih di bawah pengawasan. Bahkan sering lalai kan, coba kita perhatikan. Kalau sudah ada anak-anak kita di atas umur seperti itu, pasti sanitasi kita kurang. Kadang udah ke teman yang lain, udah ini nggak cuci tangan, udah ambil dia teman punya makanan atau es apa ini yang dibungkus plastik, dia udah makan, dia dihisap dan sebagainya. Jadi ini sanitasi dan juga edukasi kepada anak-anak ini agak kurang sehingga ini cenderung terjadi kepada anak-anak. Nah, itu studi-studi yang saya bisa lihat selain dengan daya tahan dan kekebalan tubuh dari anak-anak. Karena anak-anak kan ini lebih cenderung untuk, kalau orang tua lebih cenderung kan bisa memperhatikan kekebalan tubuh kita, seorang dewasa ya. Tetapi kalau anak-anak agak cenderung
mengabaikan kan, karena coba perhatikan, kita lihat anak-anak selalu aktif bermain, ini sudah lupa, pokoknya mereka cuma tahu pulang aja udah tidur. Jadi ini dua faktor besar di mana dari dalam tubuh kita, karena sudah terlalu beraktivitas, daya tahan tubuh turun, makannya kurang, siil makan ya, tidak malas makan dan sebagainya. Baru dari sisi yang lain terjadi apa? Terjadi faktor-faktor dari luar, karena makan sembarang, sanitasi kurang, sehingga itu bisa terjadi. Itu yang saya bisa sampaikan, Ibu Merlin. Baik dokter. Dokter, sehubungan dengan penularan penyakit ini, apakah saat benjolan hilang atau sudah mengempis, itu bisa kita katakan bahwa penularan sudah berhenti? Memang kan gini, itu ada fase waktu di saat dia udah mulai mengempis, tetapi kan kita ada masa inkubasi kurang lebih itu 14 hari. Jadi dari kena sampai terjadi itu masih rentan, sehingga memang benar-benar anak itu sudah dulu memang pulih, baru kita boleh excuse untuk kita bisa kontak dengan yang lain ya. Kalau baru masih sementara ya saya sarankan jangan. Dokter, berapa spesifik harinya? Kira-kira 14 sampai berapa hari mungkin supaya bisa menjaga anak-anak ini tidak menyebarkan ya penyakit ini kepada teman-temannya? Ya, kan gini, ada yang 14 hari, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan bahkan ada ya. Tetapi saya ambil patokannya selesai daripada dia punya sign and symptomnya itu bereda, berhenti, baru bisa. Baik dokter. Masih sehubungan dengan virus ya dokter. Apakah virus yang terkena kepada kita ini pada saat kita sembuh dan itu hilang? Ataukah ini bisa seperti kemarin kita episode yang lalu ya, kita sempat hubungkan sehubungan dengan cacar air. Cacar air ini ujung-ujungnya bisa menyebabkan penyakit lain. Apakah sama seperti ini dokter sehubungan dengan penyakit parotitis ini? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau dalam kasus MAMS, dalam kasus gondongan, dalam kasus parotitis, ini bisa terjadi lagi, ya. Jadi bisa terkena kembali dengan mengabaikan faktor-faktor yang tadi saya sudah sampaikan. Bisa terjadi kembali daya tahan tubuh turun, kita sanitasi kurang, kita bergaul dengan orang yang lagi sementara kena dengan range waktu yang agak lama lah ya, itu bisa terjadi infeksi kembali, apa baik itu karena penularan atau ada karena penyebab yang lain. Demikian. Baik dokter. Kemudian apakah gondongan ini dapat menyebabkan kematian? Iya, jadi memang bisa, kalau mau bilang bisa menyebabkan, bisa gitu ya, bisa dengan komplikasinya ya, bukan gondongannya tapi komplikasinya yang bisa membuat dia terjadi kematian. Baik dokter, salah satu komplikasi yang sering disebutkan adalah pembengkakan testis ya. Apa penjelasannya medis untuk ini? Kenapa bengkaknya di leher kemudian tiba-tiba ada juga di testis ini? Kenapa seperti itu dokter? Jadi memang kalau kita mau belajar patofisiologinya kan agak ribet ya sekarang. Hanya saya kasih aja anatominya, bahwa ini kan menyerang akan mukos kita yang ada di saluran ductus ya, ada di saluran kelenjar, parotis. Nah ini kan kita habis itu air ludah itu kita telan, itu bisa masuk ke saluran pencernaan. Nah dalam pencernaan ini dia mungkin masih berkembang biak sehingga bisa ya masuk kepada saluran kencing, saluran testis dan sebagainya, itu bisa terjadi. Demikian. Ya. Baik, salah satu penanganan yang sering ditekankan untuk penderita komplikasi pembengkakan testis ini adalah katanya lakukan tirah baring. Tirah baring ini seperti apa saja? Ya, jadi maksudnya daripada dokter menyampaikan tirah baring itu, maksudnya tirah baring full, maksudnya di tempat tidur ya, karena pertama
kita harus menjaga anak itu jangan beraktivitas lebih, ya. Baru yang kedua, kita bisa mengontrol anak-anak kita supaya mereka istirahat dulu sampai reda, tidak ada mengharapkan tidak ada komplikasi yang kita bilang bed rest total. Jadi memang anak-anak harus tidur. Jadi orang tua dimanapun berada, maksud saya bukan tidur terus ya, maksudnya tidur tutup mata terus, enggak. Maksudnya tidak baring di tempat tidurlah, bangun di tempat tidur supaya kita bisa mencegah faktor-faktor yang lain, termasuk faktor penularan. Jangan sampai anak ini juga bisa menularkan kepada saya, bisa menularkan kepada anak-anak yang lain. Itu Ibu Merlin. Jika ini terjadi pada anak-anak, sepertinya sulit ya untuk mengajak anak-anak untuk tetap tinggal di tempat tidur beristirahat. Apakah bisa untuk mengizinkan anak-anak ini untuk nonton TV mungkin atau menggunakan handphone mereka? Apakah tirah baring itu bisa menerima ya kata tirah baring istirahat seperti itu? apapun aktivitas intinya harus tirah baring, ya, tirah baring aja. Dan kalau untuk mau bilang ya saya sih tidak menyarankan untuk menggunakan gadget-gadget, karena nanti kita sembuh penyakit yang satu muncul lagi penyakit yang lain ya Ibu Merlin. Ya kalau mau tirah baring. Kalau mau orang tua dampingi anakmu dimanapun Anda berada, berceritalah dengan mereka, lakukan sentuhan sehingga hormon-hormon yang baik tercipta kepada anak-anak sehingga anak-anak itu lebih cenderung untuk cepat sembuh. Jadi saya menyarankan pendampingan lebih baik daripada menggunakan fasilitas-fasilitas yang cenderung nantinya bisa buat efek penyakit yang lain. Itu Ibu Merlin. Iya, dokter, apakah mungkin ya jika mereka yang terkena komplikasi testis mereka terkena infeksi, apakah bisa ujung-ujungnya mengakibatkan kemandulan pada pria? Iya, sampai saat ini saya membahas tentang parotitis nggak sampai sebegitunya sih. Orang yang kena parotitis yang kemudian ada sih satu kasus, tapi ataupun bisa juga sih sekarang ada anak ya. Sekarang ada riwayat anak, artinya bisa membantah terjadinya infertilitas. Walaupun mungkin studi-studi yang lain mungkin bisa mengatakan ada, tetapi ini kenyataan saya lihat ada satu pasien, setelah itu kita gali tidak ada anak. Jadi saya bisa sampaikan bahwa bisa tidak terjadi infertil. Ya, dokter, satu kali pertanyaan lagi sebelum kita jeda sebentar. Untuk membantu penyembuhan, dokter, dikatakan di sini katanya buah sirsak, manggis, rambutan, dan pepaya katanya disebut-sebut baik untuk mempercepat penyembuhan. Apa penjelasan ilmiah untuk ini, dokter? Apakah padahal ya dokter, beberapa dari buah ini sebenarnya asam, yang katanya tadi dokter bilang tidak boleh asam-asam. Iya, jadi kalau saya prinsipnya, ya Ibu Merlin, prinsipnya mau buah apa kita makan, yang penting kita teratur makan karena kita harus bikin bergerak juga sehingga terproduksi air liur. Baru yang kedua, makan yang lunak-lunak. Ya, ini lunak-lunak kan, jangan ya sirsak, pepaya atau manggis terus yang yang masih keras ya jangan. Yang poin ketiga saya mau sampaikan bahwa kita bisa mendapatkan manfaat dari buah tersebut. Salah satunya ada vitamin C, ya vitamin-vitamin lah ya, yang itu bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya lebih prima, sehingga proses penyembuhan jadi lebih baik. Apalagi ini kan berbicara tentang viral infeksi. Gitu, Bu Merlin. Ya, terima kasih dokter. Nanti kita sambung lagi pembahasan kita sehubungan dengan mitos dan fakta ya, sehubungan dengan MAMS ini. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Sesi
Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Ya, kita menyambung diskusi kita di malam hari ini, kita kembali kepada Dr. Hansel Langi. Dokter, sebagai upaya pencegahan penyakit MAMS ini, seberapa ampukah MMR vaksinasi ini diberikan kepada anak-anak pada saat ini sehubungan dengan penurunan angka penderita MAMS ini? Baik, terima kasih ya. Jadi memang kalau kita berbicara MMR ya, itu memang ada tiga, pencegahan untuk 3 penyakit ya. Kalau yang satu tentang campak, yang satu rubella, yang satu ini yang kita bahas sekarang ya, MAMS atau parotitis. Memang yang paling berbahaya itu adalah campak dan rubella. Tapi kalau bicara tentang ini parotitis, MAMS, memang agak cenderung dan kasusnya juga memang sedikit. Tapi sering juga dikasih untuk 3 vaksin ini ya, 3 vaksin, 1 vaksin ada 3 ya, jadi MMR ini. Jadi memang sesuai dengan teori itu bisa mencegah akan terjadinya salah satu MAMS ya, supaya jadi gini, kita harus bedakan ya. Pemberian. Jadi kalau pencegahan lewat aktif maupun pasif. Kalau aktif itu menggunakan vaksinasi. Kalau itu pasif, kita menggunakan untuk menaikkan daya tahan tubuh kita itu adalah gamma globulin. Nah, kalau untuk ini vaksinasi itu yang biasa dikasih adalah virus yang dilemahkan untuk membuat supaya antibodi kita ini bagus, begitu ya, sesuai dengan teori-teori yang kita baca. Nah, ini akan sangat baik untuk supaya mencegah. Nah, mencegah ini ya range-nya itu bisa setidaknya tidak pada umur tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat. Nah, itu yang boleh saya bisa sampaikan, Ibu Mary. Baik dokter. Dokter, berapa lama perlindungan dari vaksin ini dapat dirasakan bagi mereka yang menerima vaksin? Jadi kalau dari vaksin pertama ya, memang kalau di Indonesia yang sering dikasih itu langsung MR. Jadi campak dan rubella. Tapi ada juga yang 3 ini ya, MMR. Nah, kalau langsung ini dia punya range-nya itu kalau kita pemberiannya di umur 12 bulan, nah itu harus dilakukan juga vaksinasi pada umur 4-6 tahun. Artinya kalau memang ada jarak seperti itu, efektifnya itu sekitar kurang lebih 4 tahunan itu dia punya efektivitasnya itu pada anak pertama, dari suntikan pertama. Oke. Sekarang kita masuk dalam mitos dan fakta ya sehubungan dengan penyakit MAMS ini, dokter. Dokter, katanya salah satu penyebab terkena bangkai atau MAMS atau gondongan ya ini adalah karena terlalu sering korek telinga juga. Apakah itu benar, fakta atau mitos? Kalau kita kalau korek telinga sampai saat ini sih belum ada ya kita sampai ada komplikasi sampai situ. Tetapi kalau mau lihat dari anatomi saluran telinga kita, aurikular kita, kalau memang dia terjadi peradangan, infeksi kronis dan berat, bisa saja dia menyumbat akan saluran ductus kita. Tapi kalau saya belum pernah dapat kasus komplikasi daripada infeksi saluran telinga. Apakah itu di bagian media, bagian tengah, otitis, bagian aurikular kita, atau yang dari bagian luar. Begitu dikembalikan pada Ibu Mary. Baik. Kemudian salah satu penyebabnya juga katanya karena meniup balon yang banyak terus kuat-kuat dengan sepenuh tenaga membuat bengkak katanya. Apakah itu bersangkutan mitos atau fakta? Ya, kalau itu ada memang efek samping daripada kita meniup balon. Ya, memang pertama bisa saja teman yang ditiup, yang satu punya virus,
Ya pokoknya intinya dia punya air liur dan satu teman langsung tiup, nah itu bisa menyebabkan terjadi penularan. Baru yang kedua, dari dia meniup itu, dia melakukan tekanan. Pada waktu kita meniup, jangankan tekanan yang ada di saluran rongga mulut kita ya, dia akan menekan sehingga terjadi bendungan. Bahkan sampai tekanan intraokuler kita atau dalam tekanan dalam bola mata kita bisa juga terjadi gangguan dan efek samping. Dan kalau saya sampaikan itu adalah fakta. Oke, berikutnya, MAMS ini belum ada obatnya. Mitos atau fakta kak ini? Ya, memang sampai saat ini terapi daripada MAMS ini adalah simptomatik ya. Jadi simptomatik. Dan kita tahu virus itu self-limited. Untuk mencegah tadi ada MMR kan, vaksinasi. Kemudian boleh dilakukan pasif gamma globulin untuk pencegahan. Kalau terkena kita simptomatik. Kalau dia demam kita kasih obat demam, kalau dia nyeri kita kasih obat anti nyeri. Tapi kalau untuk obatnya sampai sekarang saya tidak temukan. Ya, itu fakta berarti ya dokter. Kemudian, penderita MAMS tidak boleh banyak bicara karena bisa memperparah keadaan. Mitos atau fakta? Nah, malahan disarankan untuk mengunyah ya, untuk permen karet untuk mengunyah. Jadi harusnya lebih banyak mengunyah, bergerak mulutnya. Ya, itu yang saya bisa sampaikan Ibu Merlin. Oke, kemudian apakah gondongan bisa disembuhkan oleh blau? Fakta atau mitos? Blau? Yang warna biru itu ya, yang iya, dokter. dipakai. Ya kalau itu sampai sekarang ini belum ada studi yang menyatakan itu benar. Jadi kalau sampai saat ini saya bilang itu mitos ya. Jadi mitos ya dokter. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua dan pemirsa sekalian. Luar biasa, sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Masih ingin bertanya-tanya banyak sehubungan dengan MAMS ini kepada dokter, tetapi disayangkan waktu kita sudah terbatas. Dan di akhir pembahasan ini bisakah saya minta Dokter Hansel untuk sedikit memberikan manfaat apa yang bisa dibawa pulang dan diingat oleh sahabat live sekalian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sahabat Cornelius Media dimanapun kita berada. Kita berbicara tentang penyakit menular. Saya mau sampaikan satu pencegahan lebih baik daripada 1000 pengobatan. Untuk itu, karena penyakit ini lebih cenderung menyerang pada umur 5-15 tahun, mari kita jaga anak-anak kita. Kita lakukan pendampingan sehingga anak-anak ini kita bisa ajar dan didik untuk menghindari faktor-faktor yang tadi sudah kita sampaikan, pergaulan, sanitasi, dan sebagainya. Sehingga kita bisa, anak-anak kita dan kita semua bisa terhindar dari penyakit gondongan ini atau penyakit parotitis. Sekian dan terima kasih. Amin, terima kasih dokter. Pada saat ini kita sudah tiba pada penghujung dari acara kita akan tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk membantu kita dalam doa? Baik, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau telah menjaga hingga pada saat ini. Kami bersyukur kami bisa disempatkan untuk membahas satu penyakit yang bisa menjaga kami dari pola-pola yang salah, sehingga kami bisa mencegah terhadap penyakit gondongan ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, biarlah Engkau memberkati akan keluarga masing-masing yang menjaga anak-anak mereka, dan agar terhindar dari penyakit ini. Memberkati khusus untuk Media Cornelius dimanapun berada, baik krunya masing-masing, biarlah Engkau memberkati mereka agar supaya media ini bisa menjadi saluran berkat dan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Mohon ampun segala dosa yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada dokter yang sudah menjelaskan dengan sangat baik ya topik kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Baik dokter, selamat malam. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live sekalian yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa saksikan kembali
Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh dan pendalaman Sekolah Sabat oleh Cornelius Sekolah Iman yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja membagikan video kami kepada sahabat maupun keluarga yang Anda cintai. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas di dalam malam hari ini, kami mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.